Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian di channel ANC yang berbahagia, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu di majelis taklim channel ANC dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Mari pada kesempatan hari ini kita ngaji tentang masalah apakah sholatnya orang yang punya luka kemudian ditambal atau diberi jabiroh itu diulangi atau tidak. Yang mana masyarakat banyak yang tahu hanya dilihat dari kapan tambalan itu dipakai. Kalau dipakainya itu dalam keadaan suci, katanya tidak perlu untuk mengulangi sholat, dan jika dipakai dalam keadaan hadas maka harus mengulangi sholat. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kami ingin ngaji tentang masalah tersebut, yang kami ambil referensinya dari kitab Al-Bajuri. Ketika seseorang mempunyai luka sehingga luka itu ditambal, sehingga sesucinya orang tersebut itu tidak bisa sempurna, maka bisa kita lihat daripada apakah tambalan tersebut itu berada di anggota tayamum atau tidak. Ketika tambalan itu berada di anggota tayamum, maka secara mutlak sholatnya harus i'adah atau mengulangi sholatnya, baik memakainya itu ketika hadas ataupun ketika suci, karena termasuk naqsil badal wal mubdal, yaitu kurangnya badal dan mubdal, yaitu tayamum juga tidak sempurna, membasuh dengan air juga tidak sempurna, sehingga air atau debu itu tidak bisa masuk kepada anggota yang ada jabirohnya atau tambalannya. Itu yang pertama. Kemudian ketika luka atau tambalan itu di selain anggota tayamum, bisa jadi pada kaki misalnya, maka itu harus dilihat ketika tambalan itu sampai kepada anggota yang sahih, anggota yang sehat, tidak sekedar untuk sebagai penguat daripada tambalan, akan tetapi lebih daripada itu. Artinya misalnya sebagai penguat itu hanya 1 cm, kemudian tambalan itu sampai 2 cm atau 1,5 cm, itu berarti melebihi anggota yang sehat, lebih dari yang dibutuhkan, maka hal itu juga harus i'adah terhadap sholat, baik memakainya saat hadas atau dalam keadaan suci. Kemudian yang nomor 2, ketika tambalan itu sampai kepada anggota yang sehat, akan tetapi hanya sekedar untuk menguatkan tambalan itu, dan memakainya pada waktu hadas, maka harus i'adah terhadap sholat.
Ketika memakainya itu dalam keadaan suci, maka tidak iadah. Jadi ketika tambalan itu sampai kepada anggota tubuh yang sehat, akan tetapi hanya sekedar untuk menguatkan tambalan atau jabiroh, maka dilihat kalau memakainya pada waktu hadas maka mengulangi sholat, kalau memakainya dalam keadaan suci maka tidak mengulangi sholat. Kemudian ada lagi ketika tambalan itu tidak sampai menyangkut kepada anggota yang sahih atau yang sehat, jadi khusus yang ditambah itu yang sakit saja, maka kedua-duanya itu tidak mengulangi terhadap sholatnya. Jadi secara mutlak kalau tembelannya atau jabirohnya itu tidak sampai mengenai anggota yang sehat, maka tidak iadah terhadap sholat, baik memakainya pada waktu hadas atau pada waktu suci. Untuk lebih jelasnya mari kita tengok di dalam ibarat kitab Bajuri. Mas'alatul jabiroti annaha in kanat fi a'dha'i tayammumi wajabatil i'adatu mutlaqan linaqsil badali wal mubdali jami'an. Permasalahan jabiroh atau tambalan. Jikalau tambalan itu berada pada anggota tayamum, maka wajib i'adatus sholah, wajib mengulangi sholatnya secara mutlak karena nakesnya badal dan mubdal. Wa in kanat fi ghairi a'dha'i tayammum, ketika tambalan itu berada di selain anggota tayamum, berarti tembelannya itu di selain muka dan kedua tangan, ditafsir fa in ukhidat minas sahihi ziyadatun ala qadril istimsaki wajabatil i'adah sawa'un wadu'aha ala hadasin au ala tuhrin. Jikalau tambalan itu sampai kepada anggota yang sahih sebagai tambahan daripada sekedar menguatkan tambalan, misalnya menguatkannya cukup 1 cm kemudian sampai mengenai anggota yang waras itu 2 cm, maka wajib i'adatus sholat, baik pada waktu hadas atau pada waktu suci dalam memakai tambalan tersebut. Wa kadza in ukhidat minas sahihi biqadril istimsaki wa wada'a ala hadasin fatajibul i'adatu aidon. Dan begitu pula ketika tambalan itu sampai mengambil anggota yang sehat sekedar untuk menguatkan tambalan atau jabiroh dan memakainya pada waktu hadas, maka juga wajib i'adatus sholat. Fa in lam ta'khudh minas sahihi syai'an lam tajib ala i'adatu sawa'un wada'aha ala hadasin au ala tuhri. Dan jikalau tambalan itu tidak mengambil atau tidak sampai kepada anggota yang sehat, maka tidak harus i'adah, baik memakainya itu pada waktu hadas ataupun pada waktu suci. Wa kadza in akhadhat minas sahihi biqadril istimsa wa wada'aha ala tuhrin fala tajibul i'adatu aidon. Begitu pula ketika tambalan itu sampai kepada anggota yang waras atau yang sahih sekedar sebagai penguat daripada tambalan biqadril istimsak dan meletakkannya pada waktu suci, maka juga tidak wajib i'adah terhadap sholatnya. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada keterangan tentang masalah tambalan atau jabiroh pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.